Balik lagi pemerhati desa, kita masih di obrolan santai Bina Pemdes. Kalau tadi Nuke dan Pak Dirjen dan juga ada kita dari Universitas Padjadjaran sudah ngobrol banyak soal desa tuh ternyata banyak temanya. Ada desa tematik, desa adat, desa umum, bahkan desa digital juga sudah ada di Indonesia. Nah, kita lanjutkan obrolan kita ya Pak dan juga adik-adik. Ini penasaran sih Pak Nuke, lebih kayak bisa nggak sih someday gitu anak-anak muda seperti adik-adik kita ini punya peluang untuk memajukan desa-desa di Indonesia gitu? Ya, peluangnya sangat besar sekali sekarang. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, contohnya sekarang di desa itu ada lembaga perekonomian namanya BUMDes. BUMDes. Oh, kita bisa menjadi pionir di situ. Ya kan, terus kemudian bahkan ada yang anak muda juga jadi kepala desa, ya, perangkat desa. Nah ini contoh, ada desa juara, namanya Desa Sri Mulyo. Desa itu ada di Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, daerah Jakarta. Yogyakarta, ya. Baik. Nah desa itu perangkat-perangkatnya fresh graduate. Oh ya Pak? Ya. Anak-anak seperti ada ini nanti kalau lulus berarti bisa? Kepala desanya sudah tua, tapi bijak. Supaya maju gimana? Angkatlah fresh graduate. Tapi ada kompensasi, ada juga insentif dan sebagainya. Nah, ternyata desa itu menjadi maju juara. Juara pun Jawa Bali. Oh, luar biasa. Ya. Dan kalau kita ke Sri Mulyo, hampir tiap dusun itu semuanya hidup, mempunyai pendapatan. Merata berarti ya Merata. Pak? Ekonominya. Karena anak muda kan, pikirannya kreatif. Nah, coba kita merenungkan. Sekarang kita kerja cari apa? Tapi nggak ada salahnya, kan? Iya benar. Kalau sekarang kita realitanya punya penghasilan, katakan 5 juta, iya kan? 5 juta kita punya penghasilan di kota, tapi di desa dapat juga 5 juta. Kita pilih apa? Desa. Iyalah, di rumah biaya kita sendiri lebih murah ya. Iya. 5 juta di desa kalian sudah bisa dapat apa itu banyak ya? Untuk fresh graduate ya Pak. Iya betul. Nah itu yang dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di Sri Mulyo. Itu bisa kita kembangkan. Ya, kita bisa lakukan semua. Ayo, gimana? Kalian sudah ada yang bercita-cita setelah ini mendengar Pak Dirjen bilang? Soalnya aku kayak speechless gitu deh tadi ngedenger anak mudanya pada berkreasi gitu dan kita di sini masih belum ngapa-ngapain, belum ada pengabdian gitu buat negara. Nah, berarti pulang dari sini harus sudah punya inovasi ya Pak? Gimana caranya nanti lulus bangun desa? Enggak hanya di Jawa Barat, tapi bisa di mana aja apa yang di kita Indonesia. kembangkan. Gitu. Jadi ini membuka potensi-potensi anak-anak muda seperti ini Pak, nanti ke depannya mereka semangat kan lulus kuliah, gimana caranya biar cepat jadi stakeholder di desa-desa. Jadi desa di Indonesia nggak hanya melulu kesannya kayak desa tuh terpencil gitu Pak. Nggak maju, anak muda nggak ada yang mau kerja di desa karena pikirannya ibu kota udah paling bener nyari kerja gitu Pak. Nah ini gimana nih kalian, mungkin ada yang mau ditanyakan, someday kalian punya cita-cita nantinya bisa bekerja di desa. Tadi udah dibilang sama Pak Dirjen di Jogja fresh graduate ya Pak. Fresh graduate. Aku sih mau nanya, yang di depan mata kita nih, bahkan kalau di universitas tuh ada namanya KKN, kuliah kerja nyata, dan kita semua turun nih ke desa. Tapi rata-rata tuh mahasiswa di kita pasti mikirnya kayak udah KKN, udahlah pulang gitu. Yang penting laporan kelar gitu. Tapi bisa nggak sih Pak kita punya kesempatan buat melanjutkan program yang udah kita lakukan di desa itu Pak? Jadi kita punya pengabdian nih terhadap desa itu dan ikut turut serta memajukan desa itu. Yang bukan desanya sendiri ya? Iya benar. Iya pasti bisa dong. Pasti desa sangat senang sekali kalau Mbak sebagai mahasiswa terus berkarya di situ. Wow, sangat senang. Pasti sangat senang. Nah, tergantung kita sekarang. Iya kan? Apalagi kalau itu diimplementasikan ke desa kita, ke kelurahan kita. Gitu. Apalagi kan anak-anak zaman sekarang udah aktif di sosmed, jadi bisa bikin, siapa tahu bisa bikin startup digital buat desa gitu ya Pak ya. Betul. Asal jangan
KKN di desa itu ya? Benar. Beda ya? Oke. Iya, KKN yang lain. Yang lain, jangan yang seperti itu, yang lebih Iya. memajukan desa-desa. Jadi orang menganggap nanti dari luar Indonesia sekarang desanya udah maju-maju ya. Jadi mengembangkan desa wisata juga gitu. Aku juga pernah ke desa namanya Desa Bangbayang. Itu Hmm. ada kebun lemon, tapi Mm-mm. itu tuh dia gak bisa cara memasarkan gitu. Jadi kayak butuh bantuan anak muda. Ada namanya Desa Bangbayang, kebun lemon namanya. Nah, Gimana itu kayak gitu ya Pak, anak-anak kayak Iya. gini kan aktif sosial medianya Iya. Di Sumedang. di Sumedang. Iya. Nah itu bisa kalian bantu mungkin kan nanti bikin Mempromosikan. promosinya. Jadi Iya, ada secara UMKM online dan betul. sebagainya gitu Iya, kan. Mereka tuh masih bingung Pak cara mempromosikan si kebun lemon ini tuh mau kayak gimana. Padahal itu tumbuh lemonnya bener-bener subur, Mm-mm. bener banyak banget dan Itu Ya. dia mungkin ya Pak. Jadi kan Ya. masyarakat SDM luas ya. belum tahu ya Pak. Makanya seperti tadi contohnya, kembangkan contohnya. Seperti Pancana Mandala tadi, mengembangkan jaringan. Begitu jaringan dikembangkan gitu, dia bisa online kan, gitu kan. Nah hal seperti ini yang perlu ditularkan kemana-mana gitu, sehingga menjadi contoh. Betul. Nah ini kan perlu pencerahan. Ya pencerahan ya mbak-mbak, mas-mas, Betul. gitu kan. Ada di tangan mereka-mereka Iya, anak muda. Teknologi semakin maju, ya pastinya anak-anak adik-adik kita ini kan Iya. aktif nih sosmednya gitu, bikin viral gitu. Iya. Ternyata kalian tahu nggak sih ada perkebunan lemon di Iya. daerah sini gitu. Nih kalian bisa beli dengan harga murah tapi kualitasnya bagus loh. Betul. Nah itu mungkin salah satu promosi yang bisa adik-adik ini lakukan ya. Betul. Nah bisa Ya, jadi digital marketing. marketingnya kalian buat desa. Apa di mana tadi? Bang Bayang tuh Pak. Ada ini juga kayak buat bikin perkemahan gitu, cuman mereka belum tahu. Jadi yang tahu ada perkemahan di situ tuh cuman warga desa Bangbayang yang Itu nggak jadi ya Pak. Iya. Digital marketingnya mungkin dari Digital anak-anak muda marketing. nantinya ya. Nah oke Pak, kalau dari pemerintah sendiri untuk program Karang Taruna mungkin di desa-desa gimana tuh Pak? Iya. Jadi Karang Taruna itu kita kembangkan untuk anak-anak muda. Jadi di desa itu macam-macam. Untuk perempuan ada PKK, ya kan. Terus kemudian untuk pelayanan terpadu ada posyandu, ya. Terus kemudian untuk anak-anak muda ada namanya Karang Taruna. Nah, saya dulu ketua Karang Taruna. Ya, nah, ini penting sekali bagaimana terlibat kita, ya, berinteraksi, gitu ya. Nah, kalau kita bisa mencontoh Karang Taruna yang sudah maju, kemudian kita kembangkan di desa kita, pasti akan cepat. Ya. Cuman kelemahan kita sekarang ini, mohon maaf ya, kita belajar terus kan. Iya. Nah ini, padahal belajar itu sebenarnya kemana-mana bisa. Gak hanya teori ya Pak. Teori, jangan hanya teori. Prakteknya juga harus. Iya. Nah oleh karena itu, adik-adik ini kan yang masih energi, punya kemampuan yang besar, optimalkan. Ya. Tidak ada yang tidak bisa. Ya, kalau punya kemauan, Betul, iya kan? betul. Saya punya contoh begini. Dulu ada seorang guru besar, tidak saya sebutkan universitasnya di mana, ya. Tapi yang jelas di Jawa. Di Jawa. Guru besar itu dulu waktu sekolah dia naik sepeda. Naik sepeda, dan satu-satunya mungkin orang di Indonesia ini yang orang kos tapi nggak pernah kos. Nah, loh. Gimana Karena dia tuh, Pak, keliling maksudnya? terus ya. Bingung kan? Ya. Naik sepeda, dia kemana-mana bajunya dibawa. Kalau dia nggak pulang dia bisa ganti baju tetap. Iya, tuh dia di masjid, tidurnya di masjid, kadang di kampus. Tapi karena kemauannya tinggi, guru besar. Tepat berarti ya Pak, hari ini kita pakai Nah, sepeda. begitu. Contoh nih ya. Iya. Contoh bahwa dari sepeda gini aja bisa menjadi seorang guru besar ya Pak, asal Betul. punya niat dan kemauan. Niat dan kemauan. Luar biasa memang filosofi ini sepeda ontel bisa iya betul. Oh. Nah, Gimana? Ada lagi? Ada-ada?
yang mau kalian tanyakan tentang bagaimana sih nanti generasi muda bisa membangun desa-desa di Indonesia? Iya, aku tuh kadang wondering ya Pak, Mbak, kalau misalkan nggak ada SDA yang bisa dikembangin di desa itu, jadi apa ya yang harus dikembangin? Nah, gimana Pak? Tuh, Kalau di sekarang. desa SDA-nya nggak ada yang bisa dikembangkan. Hmm. Lalu apa? Makanya tadi kan begini, Tuhan itu menciptakan ada kelemahan, pasti ada kelebihan. Ya, Tinggal manusia itu mau menggali atau tidak. ya betul. Contoh ekstrim, Jepang. Apa SDM-nya? Ya kan? Iya. Tapi bisa maju. Karena punya kemauan, kedisiplinan SDM-nya. Ya kan? Demikian juga kita. Kalau desa kita nggak punya namanya SDA, ya SDM-nya Yang harus maju ya Pak. maju. Harus maju. Dan biasanya orang yang SDA-nya melimpah, itu orangnya tidak serajin orang yang SDA-nya Tidak berlimpah. Benar. betul enggak? Betul betul. Nah, begitu. Betul, karena sering banget kita lihat gitu beberapa contoh desa gitu ya Pak. Ya kayak Bapak bilang tadi, padahal sebenarnya ini kalau digali potensinya tinggi banget Wah, ini luar biasa. SDA-nya gitu. Luar biasa. Iya, ternyata dari SDM-nya yang kurang ya Pak. Iya, Gimana kalian? Jadi desa emang butuh anak-anak muda juga ya. betul, Pak, ya. betul sekali. Mungkin yang yang lagi merantau nih boleh balik lagi ke desanya setelah lulus gitu. Nah, Atau mungkin ada ini nantinya bisa nggak Pak masuk ke program BUMDes gitu? oh bisa banget. Nah, tertarik gak tuh? Ya bisa sekali. Apa yang tidak bisa sekarang kan? Iya benar sih. Demi Nah, tadi membangun SDA yang belum maksimal menjadi maksimal ya Pak. iya. Kalau orang bisa menunjukkan prestasi, ya kemauan, pasti ada jalan di situ. Iya kan? Nah, sekarang bagaimana kita berinteraksi dengan Pemdes, pemerintah desa, ya, dengan perangkat desanya gitu. Caranya gimana Pak? Mungkin biar mereka Ya, siap-siap untuk nih. melakukan pendekatan nih Pak, apalagi kayak kita dari luar desa gitu. Gampang sebenarnya, tinggal kemauan. Ah, Setiap ada iya. gotong royong, misalkan aja ikut. Ikut. Oh, gotong royong tutup pintu. Mana bisa? Iya, iya. Iya kan? Nah, begitu ada pertemuan pemuda-pemuda ikut. Pasti jadi tuh. Karena Iya kan kan? mungkin mereka kan sekarang tinggalnya di kota kebanyakan ya Pak. Mungkin udah jarang tuh ada yang namanya gotong royong mungkin karena udah ada seksi keamanannya Gotong sendiri royong dalam arti masing-masing. luas. Nah, apa aja tuh Pak kira-kira biar mereka jadi belajar nih? Contoh. Ini gotong royong dalam arti luas. Mbak punya keahlian digitalisasi. Ya kan? Mbak buka Google. Buka internet. Desa yang maju. Berikan pemikiran kepada desa sampean. Iya kan? Bisa kan itu? Iya. Tidak ada fisik toh? Iya. Tapi itu gotong royong, Oh iya benar-benar. pemikiran. Kalau nggak bisa dana, pemikiran. Oke. Jadi nggak hanya nyumbang uang gitu ya. Iya. Kalau Ide mungkin Ide, ya, iya, kalian punya gagasan. ide apa, Gitu. gagasan gitu kan. Apalagi anak-anak Unpad nih ya kan Pak. oh ini pilihan semua nih. Kalau ide kita nggak diterima sama desanya itu gimana Pak? Ikut dalam musyawarah desa. Gitu. Nah, nanti yang menentukan masyarakat. Oh kalian boleh tidaknya. Iya. Yang penting pendekatan dulu ke masyarakat di desanya dulu Masyarakat. kalian. Kayak tadi kan kalian ada program KKN gitu kan. Nah itu sambil menyelam minum air ya Iya. Pak. Kalau Jadi- dalam musyawarah begitu, kan nanti yang menentukan forum. Bukan pemerintah desa saja, bukan perangkatnya ya, kepala desanya, tapi masyarakatnya juga kan. Iya, betul. Kalau gagasan itu bagus, mesti dipilih. Iya. Ya ACC begitu. Dan dengar-dengar tuh masyarakat desa tuh lebih terbuka ya Pak. Sama Betul. orang luar juga menerima dengan ramah gitu biasanya. Iya betul, betul. Lebih murni. Iya benar. Iya. Jadi apa adanya ya Pak. Iya, apa adanya. Pendekatannya tuh Yang lebih bagus apa ya dipilih, adanya. yang tidak Iya. ya. Ya Iya, udah benar. nanti bisa coba di desa lain Iya. gitu. Yang penting niatnya dulu ingin membangun gitu kan. Jadi betul partisipasi. Berpartisipasi. Jadi Iya. nanti siapa tahu mereka kan, wah someday beberapa tahun ke depan kita melihat mereka udah menjadi bagian dari pemerintahan desa. Iya. Mana gitu kan. Iya. Kali kan cita-citanya membuat desa itu maju. Jadi
warga-warga desa setempat punya pekerjaan juga yang layak. Gak hanya berpikirnya kita nyari kerja enak tuh di ibu kota aja gitu. Ya, Sedangkan desa jangan ditinggal orientasinya aja di gitu. kota saja. Padahal desa tadi Bapak bilang ya Pak, Iya, kalau SDA-nya bisa kita potensikan, UMKM-nya maju, betul. ekonominya juga bisa maju. Gitu. Jadi Kadang-kadang kita sudah begini, bercita-cita, peluangnya di depan mata kita lupakan. iya. Kita cari yang jauh. Betul, padahal ya Pak ada di Iya, kan? depan mata, betul. Gitu. Oke Pak, sebelum akhirnya kita tutup obrolan santai kali ini, mungkin pesan-pesan Bapak untuk generasi muda ke depannya nanti untuk membangun desa di Indonesia yang bisa dibilang banyak sekali desa-desa yang masih Ya. perlu kita bina. Mungkin pesannya Bapak untuk adik-adik ini Ya, seperti jadi apa? kita harus ingat bahwa desa itu adalah fundamen bagi bangsa dan negara kita. Jadi kalau desa itu maju, pasti pemerintahan di atasnya akan maju. Ya. Kemudian yang kedua, desa itu adalah hinterland. Pendukung bagi semua pemerintahan di atasnya, termasuk pasokan pangan dan sebagainya. Nah, ini adalah tanggung jawab kita keberlanjutan itu. Maka kalau kita membaca Undang-Undang 6 2014 pasal 3 huruf M, ada kata-kata keberlanjutan. Ini tanggung jawab antar generasi ini. Ini yang harus betul-betul kita pahami betul. Jangan sampai terjadi seperti negara-negara yang sekarang sudah mengalami seperti Jepang, Korea. Iya betul. Ditinggalkan oleh masyarakat anak-anak mudanya menuju semua ke kota. Nah, kalau ini terjadi, maka kita akan impor. Tergantung. Nah, mari kita pahami. Kita berikan warna, kita berikan setitik kemampuan kita untuk kemajuan desa-desa kita. Seperti itu. Baik. Ya. Pak Dirjen, terima kasih banyak Terima kasih. waktunya Terima kasih. sudah hadir dan sudah menerima adik-adik mahasiswa kita hari ini ya kan. Mungkin nantinya bisa banget ya Pak, mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain di seluruh Indonesia bisa Bisa. jadi tamu kita di sini Pak. Terima kasih untuk Unpad ya. Iya, ini anak-anak kasih. Bandung dan mereka langsung balik lagi nanti habis ini ke Bandung Pak. Waduh, luar biasa. Boleh Pak, mungkin kita salaman dulu terakhir Iya, sebelum iya. closing karena sudah terima kasih banyak sama Pak Dirjen Ya. sudah hadir hari Oke. ini. Makasih ya Mbak ya, matur nuwun ya. Makasih. Makasih ya Mbak. Semoga menjawab Makasih. kekepoannya Makasih ya, mereka Mbak. ya Pak. Oke, makasih Mas. Ya. Baik Bapak, terima Makasih ya. kasih banyak. Oke, makasih. Kita sampai ketemu lagi ya Pak. Ya, mari Mbak, Mas. Ya, Mbak ya. Silakan Bapak sehat-sehat ya Pak. Ya, amin. Nah itu dia tadi. Gimana? Masih kepo? Tentunya masih banyak pertanyaan Banyak ya mendapat insight dari Bapak ya, mudah-mudahan nanti kalian pulang dari sini banyak mendapat ilmu dan bisa kalian kembangkan langsung di lapangan. Oke kalau kayak gitu makasih banyak buat kalian semua waktunya, nanti Ya. pulangnya hati-hati ke Bandung. Baik. Oke kalau kayak gitu mungkin kita sekalian aku juga mau pamit ya, pamit juga sama para pemerhati desa. Bagi kalian mahasiswa-mahasiswa yang mau nanti jadi narasumber di sini boleh banget, nanti bisa hubungin kontak kita ya, nanti kita kasih nomor teleponnya, kalian bisa daftar, bisa kita undang ke sini gitu. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. Cukup sekian dari obrolan santai Bina Pemdes. Kita ketemu lagi di next episode. Kira-kira mau bahas tema apa? Makanya stay tune terus di obrolan santai Bina Pemdes. Bye. Makasih banyak.